warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi JJMers dimanapun berada dan beraktivitas. Senang sekali di pagi hari ini kembali Nina hadir di ruang dengar JJMers. Kali ini di program Seller News edisi hari Senin di tanggal 29 Juni 2026. Dengan tema kita ya pada pagi hari ini nih, JJMers peran dan fungsi KRI Teluk Manado, unsur kolonial dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa nih. Komandan KRI Teluk Manado 537 yang terhormat Letkol Pelaut Profit Ariantoko, mohon maaf Komandan, MTR Opsla Mhan. Ya, selamat pagi Komandan. Baik, selamat pagi Mbak Nina dan juga seluruh pendengar JJMers dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih ya Komandan. Sebelumnya kita ucapkan Komandan sudah menyempatkan nih hadir di studio radio JJM. Oke Mbak. Walaupun dalam siaga ya Komandan ya. Kebetulan dalam siaga penuh untuk pengamanan ibu kota. Betul, baik. Dan Komandan mungkin sebagai pembuka nih pendengar JJM tentunya ingin tahu nih lebih dekat ya dengan Komandan. Mungkin bisa diceritakan kepada JJMers nih bagaimana Komandan bisa sampai dengan menjadi Komandan KRI Teluk Manado 537, serta juga nilai-nilai apa sih yang selalu ditekankan Komandan ya dalam memimpin kapal perang ini Komandan. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nina Ya. Atas kesempatan yang sangat luar biasa berharga di pagi yang indah ini tuh kita boleh berjumpa di dalam acara Sellers News di mana saya sangat berbahagia dan bersuka cita pada hari ini saya bisa meluangkan waktu untuk bisa kita berbincang-bincang. Untuk saya pribadi, saya menyapa kepada seluruh JJMers dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai, memberkati kita semua. Saya izinkan kami sebagai Komandan KRI Teluk Manado 537 menyapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, bagi kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mbak Nina atas kesempatan saya boleh datang di Mabesal yang penuh keceriaan di sini, bahwa saya sebagai Komandan KRI Teluk Manado atas nama Letkol Pelaut Profit Ariantoko MTR Opsla Mhan sebagai Komandan KRI Teluk Manado 537 jajaran Kolonel Lamil, tepatnya satuan saya di bawah Satlin Lamil 3 di Makassar. Untuk itu perkenankan saya menyampaikan bahwa suatu kebanggaan bagi saya bisa menjabat sebagai Komandan KRI Teluk Manado 537 berawal di tanggal 21 Mei 2025, di mana saya diberikan amanah sama pimpinan, dalam hal ini Bapak Kasal, untuk menjalankan tugas memegang amanah menjadi Komandan KRI Teluk Manado 537. Untuk itu saya menjabat berdasarkan telegram Kasal, di mana saya juga di situ ada fakta integritas ataupun berita acara serah terima jabatan yang saya tanda tangani di tanggal 21 Mei 2025. Nilai utama yang selalu saya tekankan kepada seluruh prajurit khususnya di bawah binaan saya adalah kita harus ada integritas, transparansi, profesionalisme tanpa konflik of interest, serta kepatuhan mutlak pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Tentunya hal ini adalah hal yang mendasar sebagai seorang prajurit. Kita ini adalah prajurit pengawal samudra. Tentunya dengan nilai integritas, transparansi, dan profesionalisme itu sangat dibutuhkan demi tercapainya tugas pokok TNI Angkatan Laut. Untuk itu saya tekankan kepada seluruh prajurit, tidak lupa juga harus juga bisa mengamalkan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI, karena itu juga salah satu
penunjang atau pendukung kita sebagai prajurit, mulai dari komandan sampai anggota yang paling junior di kapal itu bisa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Demikian Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik, Komandan, luar biasa ya, Komandan. Baik, Komandan, kemudian nih mungkin bisa dijelaskan juga, Komandan, apa tugas pokok dari KRI Manado 537 sendiri dalam kedudukannya di bawah Satlin Lamil 3 ya, Komandan? Ya, Satlin betul. Lamil 3 Makassar dan juga Betul. Kodim Lamil. Ya. Jadi perlu kita semua ketahui bahwa untuk tugas pokok dari Kodim Lamil itu sendiri secara garis besar memang agak berbeda dengan satuan-satuan lain, di mana Kotama yang sejajar dengan Kodim Lamil adalah Koarmada 1, Koarmada 2, Koarmada 3, Pusidrosal, dan juga satuan-satuan tingkat Kotama. Di sini perbedaannya, kalau di Kodim Lamil adalah tugas pokoknya adalah melaksanakan pergeseran pasukan, dan juga nantinya ada juga pergeseran material, dan juga ada dilanjutkan dengan pergeseran logistik militer dalam rangka operasi militer perang atau OMP, singkatan dari operasi militer perang itu sendiri, dan juga operasi militer selain perang, OMFP. Dalam hal ini berkaitan dengan selain daripada perang, yaitu kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan juga kita juga berkolaborasi dengan Angkutan Laut Nasional. Dalam hal ini adalah seperti PELNI, PT PELNI, dan juga ada juga dari pelayaran-pelayaran yang lain. Demikian Mbak yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, Komandan. Dan juga mungkin JJ-Mers juga ingin tahu nih, JJ-Mers, Komandan, mengenai spesifikasi teknis dari KRI Teluk Manado 537 ini, agar tentunya juga pendengar JJM mendapat gambaran nih, ketangguhan kapal ini di lautan, Komandan. Baik, terima kasih atas pertanyaan selanjutnya. Ya. Para JJ-Mers yang saya hormati dan saya banggakan, jadi KRI Teluk Manado ini adalah KRI yang didatangkan dari luar negeri, bukan dibuat di dalam negeri. Dan juga KRI Teluk Manado ini adalah kapal jenis Frost atau landing ship tank, ya, kelas Frost, yaitu jenis kapal jenis landing ship tank. Landing ship tank itu adalah kapal yang untuk mendaratkan rampur, kendaraan tempur atau rantis dalam jenis tank ataupun panzer. Dan juga kapal KRI Teluk Manado ini buatan luar negeri, dibuat pada tahun 1977. Kebetulan kita dulu pernah, maksudnya dari Angkatan Laut pernah memesan ada beberapa kapal Frost, di mana kapal Frost ini sangat menunjang sekali dalam kita melaksanakan operasi amfibi. Kapal KRI Teluk Manado ini 537 ini adalah kapal jenis buatan Jerman, dibuat di Jerman Timur waktu itu. Dan juga pada saat perang antara Jerman Timur dan Jerman Barat, kapal ini sudah eksis di dalam melaksanakan kegiatan itu. Dan kapal ini memiliki panjang kurang lebih 90 meter dengan lebar 11 meter dengan tinggi 4,5 meter dengan berat kotor gross tonnage sebesar 1936 ton. Jadi kapal ini lumayan cukup besar pada waktu itu, dan teknologi yang pada waktu itu di tahun 77 sangat canggih sekali, di mana kapal ini sudah dilengkapi atau sudah digunakan untuk multi threat. Multi threat adalah multi ancaman, mulai dari ancaman udara, ancaman permukaan, dan juga bawah permukaan. Dan pada zaman itu memang saya akui, kita juga Angkatan Laut mengakui bahwa teknologi Jerman pada saat perang Jerman Barat, Jerman Timur waktu itu memang didesain untuk bisa memiliki kemampuan yang lebih di dalam, selain daripada pergeseran pasukan dan juga pergeseran material. Demikian Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik, Komandan. Memang luar biasa sekali ya, Komandan ya, dari spesifikasinya, kemudian kemampuan-kemampuannya ya, KRI Teluk Manado ini ya, memang sangat luar biasa. Nah, Komandan, kita tahu ya sepanjang tahun 2025 sendiri KRI Teluk Manado 537 ini
terpantau sangat aktif di laut. Iya, Betul Mbak, begitu ya, betul, Mbak. Komandan ya. Dan salah satunya adalah Operasi Trisula Jaya ke-25 Ya, ya, Komandan, di betul. wilayah tengah dan juga timur Indonesia. Iya. Jadi mohon izin Komandan bisa menceritakan nih mengenai operasi tersebut. Iya, baik. Terima kasih Mbak Nina. Ya, Ini saya sampaikan kebetulan saya juga mendapat pengalaman yang sangat indah dan betul. luar biasa, boleh Wah, berkeliling luar biasa. Indonesia waktu itu, Mbak, Betul. dari wilayah barat sampai wilayah timur. Jadi perlu JJMers ketahui bahwa kapal Kolil Lamil itu memang memiliki wilayah kerja atau wilayah pelayaran itu seluruh Indonesia. Dan itu berbeda dengan yang tadi saya sebutkan, Kotama-Kotama dalam hari Armada 1, 2, dan 3, di mana mereka ada batasan-batasan wilayah kerja sesuai dengan perintah dari Bapak Bapak Kasal. Nah, untuk wilayah kerja Kolil Lamil itu seluruh Indonesia, mulai barat, tengah, dan timur. Kebetulan pada saat saya menjabat sebagai Komandan KRI Teluk Manado, saya langsung diberikan perintah dan amanah untuk melaksanakan operasi Trisula Jaya waktu itu, Mbak. Kita pada tanggal 6 Juni hingga 28 Juli 2025. Selama 52 hari penuh kami melaksanakan operasi Trisula Jaya. Tugas kami saat itu adalah melaksanakan angkutan laut dalam mendukung pergeseran pasukan dan juga pergeseran material. Sebutannya Angladuk Serpas atau Sermat, Satuan Tugas Operasi Pengamanan Pulau Terluar, Mbak. Gak main-main ini, Pulau ya. Terluar. Di mana Pulau Terluar itu tidak pernah dan jarang dikunjungi sama KRI manapun. Jadi ya suatu kebanggaan bagi saya bisa selama dinas di Angkatan Laut itu bisa tahu pulau-pulau terluar itu mana saja sih yang kita belum kita tahu, tapi kita belum pernah ke sana, Mbak. Nah, itulah. Mungkin kalau kesempatan itu mungkin berbeda dengan orang-orang lain, mungkin dimana mungkin yang sudah berdinas selama puluhan tahun di Angkatan Laut. Salah satu contohnya Pulau Vanildo, pulau perbatasan paling utara Indonesia. Kalau saya tanya pernah nggak ke sana atau nggak pernah dengar nggak, cuman pasti bilangnya pernah dengar. Tapi kalau saya berbeda, saya pernah dengar dan saya pernah ke sana. Bahkan menginjakkan kaki di sana saya pernah. Nah, itulah suatu kebanggaan saya bisa berdiri di sana di perbatasan suatu negara di mana di situ dibutuhkan penegakan kedaulatan di wilayah NKRI yang notabene kita harus betul-betul kita amankan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai diambil oleh negara lain. Nah, dengan operasi tersebut saya memang mengawaki waktu itu jadi komandan bersama kurang lebih 75 anggota saya. Di situ saya mengangkut pasukan-pasukan kebanggaan Indonesia, terutama Angkatan Laut, waktu itu juga ada Angkatan Darat juga. Betul-betul mereka ini dengan tanggung jawab dan juga dengan keikhlasan penuh ya, Mbak ya. Kayak kita ketahui namanya pasukan penjaga perbatasan ini kan nggak setiap hari bisa pulang, Mbak. Jadi betul-betul mereka saya salut karena mereka nantinya akan melaksanakan tugas pengamanan itu kurang lebih 1 tahun baru bisa rotasi, Mbak. Itu tidak boleh pulang, Mbak. Nggak boleh pulang. Kadang juga komunikasi masih susah ya. Iya, nah itulah dia. Coba bayangkan kita aja, kalau saya aja sebagai komandan aja ke sana itu, ke pulau terluar itu jarang bisa dapat sinyal. Dalam 1 hari aja saya sudah pusing, Mbak. Jadi bagaimana bisa menghubungi keluarga, terutama untuk laporan dinas dan sebagainya. Nah, mereka sendiri kita nggak bisa bayangin nih, Mbak, setahun itu gimana mereka jadinya nanti. Tapi saya salut, saya bangga ya saya bisa mengantarkan mereka, pasukan-pasukan penuh kebanggaan, keikhlasan, dan juga dengan berani dan gagah berani mempertahankan wilayah pulau terluar. Itu tidak hal yang mudah, Mbak. Secara psikologi pasukan yang saya antar ini memang betul-betul memiliki mental dan kejuangan yang tinggi. Itu, Mbak. Jadi untuk bisa mengantarkan mereka ini ya tentunya ya alhamdulillah, puji Tuhan dapat saya antarkan dengan lancar. Kita juga
kurang lebih ada 10 pulau terluar yang seluruh Indonesia wilayah timur yang saya antarkan mulai dari ujung utara, ujung timur, dan ujung barat. Itu tidak ada, saya yakin tidak ada yang bisa, masih nggak ada yang punya kesempatan itu. Betul sekali. Begitu Mbak. Itu 10 belum semua ya komandannya, pulau-pulau terluar ya? Belum. Baru sebagian. Baru sebagian. Dan luar biasa sekali nih cerita komandan ya, dan juga tetap semangat tentunya untuk anggota kita semuanya ya komandan ya, terutama di pulau-pulau terluar ya, dedikasinya untuk negara luar biasa. Ya, dan komandan, setelah operasi pulau terluar tersebut juga di tahun yang sama ya, KRI Teluk Manado ini juga bergeser nih untuk mendukung pengamanan perbatasan di Kalimantan. Nah, bisa dijelaskan kembali nih. Kalau perbatasan Kalimantan ya saya rasa sih hampir sama ya Mbak ya, seperti kita antar di perbatasan wilayah timur. Hanya kalau di perbatasan Kalimantan ini itu rutenya masih rute terpendek. Jadi bukan rute terpanjang. Kalau di wilayah timur memang rute terpanjang, karena ya kita ketahui seperti kita naik pesawat aja, pesawat terbang, kalau kita berangkat dari wilayah Jakarta ke wilayah timur kan membutuhkan waktu lama Mbak. Iya, betul komandan. Nah, kalau di wilayah tengah kan hanya membutuhkan waktu yang sebentar saja. Jadi kalau pergeseran pasukan dan material logistik militer di wilayah tengah kemarin kami lakukan di sekitaran wilayah Kaltara, Kalimantan Utara, di mana saya waktu itu menjemput pasukan yang merotasi ataupun bergantian Mbak ya, di wilayah sana, di perbatasan Malaysia dan juga perbatasan Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan. Hal-hal yang saya bisa sampaikan ya tentunya ada kebanggaan sendiri bagi saya, karena ya setiap mereka ketemu dengan saya itu mereka banyak bercerita tentang bagaimana mereka bekerja, berdinas di wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia, karena hal ini tidak gampang, di mana mereka tuh pengalamannya sangat banyak sekali, terutama dalam hal sisi pengamanan, di mana mereka juga bercerita bagaimana mengamankan kegiatan-kegiatan secara ilegal antara orang Malaysia dan orang Indonesia sendiri. Jadi butuh keberanian dan mental yang tinggi. Beda hal dengan yang di wilayah timur, itu kan hanya sebatas pulau yang untuk perbatasan dengan garis wilayah kedaulatan, tapi tidak langsung bersinggungan dengan manusianya, dengan negara lain. Tapi kalau dengan di wilayah Kaltara itu sendiri itu bersinggungan dengan penduduk beda negara. Jadi di situ lebih kompleks Mbak, tingkat pengamanannya. Jadi itu menjadi kebanggaan saya bisa menggali, saya senang menggali segala informasi apa sih yang mereka bisa sampaikan, info apa yang terkini terkait adanya pelanggaran, tindak pelanggaran ilegal ataupun pelanggaran yang lain. Demikian Mbak. Baik komandan, selalu menarik nih kalau mendengar cerita komandan. Luar biasa. Ya komandan, selain operasi pengamanan wilayah, Kolilami juga selalu digarisdepankan ya dalam misi kemanusiaan, operasi militer selain perang ya komandan. Dan KRI Teluk Manado 537 juga sempat nih terlibat dalam Satgas Penanggulangan Bencana Alam Sumatera ya komandan. Mau dijelaskan juga nih komandan. Oke. Kayaknya menarik terus nih. Seru sekali nih. Iya, karena gini Mbak, operasi-operasi yang dilaksanakan oleh Kolilamil dalam skop besar ya, dalam lingkup besarnya ini memang betul-betul menarik untuk bisa kita dengar, kita cermati, karena operasi-operasi dari Kolilamil ini kan memang konteksnya kita berhubungan dengan kota lain atau matra lain, di mana pengalaman-pengalaman mereka itu bisa kita combine untuk bisa kita jadikan wawasan bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bersosialisasi juga dengan tentunya dengan pengetahuan bersosialisasi dengan masyarakat ya luar ini, di mana pasukan yang kita antar ini kan juga akan berinteraksi dengan masyarakat, di mana dia akan berdinas juga. Disitulah
banyak informasi-informasi yang bisa kita dapat. Nah, terkait dengan penanggulangan bencana alam, ya alhamdulillah puji Tuhan kemarin kita sudah laksanakan sekali pelayaran, Mbak. Kita membawa waktu itu kejadian terjadinya tanah longsor, kejadian bencana alam yang ada di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kita melaksanakan perbantuan dengan mengirimkan bahan kontak kemanusiaan, Mbak, mendistribusikan alat logistik dan alat berat. Waktu itu kita bawa dari Jakarta, Dermaga Kolonel Lamil yang ada di Tanjung Priok. Dengan banyaknya logistik kemanusiaan itu dan juga ada alat berat yang kita bawa itu tentunya akan memberikan bantuan yang lebih pada para korban, tentunya sama kita, rekan-rekan kita yang terdampak di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dengan bahan makanan yang bisa kita bawa itu akan menjadi kebahagiaan untuk mereka selama mengalami kejadian tersebut, Mbak, kejadian bencana alam tersebut. Kita berangkat dari Jakarta membawa kurang lebih ada 20 ton bahan kontak kemanusiaan, terus ada kendaraan-kendaraan juga yang nantinya akan dipakai di sana. Maksudnya kendaraan untuk penanggulangan seperti eskavator dan sebagainya. Nantinya akan membantu mereka dalam mengatasi bencana alam yang sudah terjadi. Untuk aksi cepat tanggap darurat penanggulangan tersebut kita lakukan selama kurang lebih 41 hari, Mbak. Endingnya itu nanti kemarin kita dropping bahan kontak kemanusiaan di Aceh, di Dermaga Malaihati Aceh, Mbak. Jadi paling ujung kita sudah memberikan bantuan kemanusiaan ke sana. Dan kembali dari perbantuan untuk bencana alam itu sendiri sampai dengan tanggal 15 Januari 2026. Jadi kurang lebih ada 1,5 bulan lah kita melaksanakan perbantuan itu, Mbak. Demikian, Mbak. Ya. Dan pertanyaan terakhir sebelum kita break ya, Komandan. Ya. Memasuki tahun 2026 nih, operasi ataupun intensitas operasi tidak menurun ya, Komandan ya? Tidak, Mbak. Iya, karena baru-baru ini ada operasi Trisula Jaya yang ke-26 ya, yang berfokus pada pergeseran alat berat. Ya, bisa diceritakan kembali, Komandan, pelaksanaannya seperti apa? Jadi untuk pergeseran alat berat ini yang tadi saya sampaikan di sebelumnya, yaitu kita itu bagian atau include dari operasi dari Gulbencal itu sendiri, Mbak, yang di awal tadi. Jadi untuk pergeseran alat berat ini memang ya seyogyanya memang dibutuhkan kapal-kapal seperti LST yang tipenya Frost, ada juga AT juga. Hanya untuk tipe kami ini, kapal kami ini kan membawa alat berat, kecepatannya juga tidak berat, Mbak. Tidak berat ini tidak lambat. Jadi kita punya kecepatan juga lumayan bagus lah, Mbak. Jadi untuk alat-alat berat ini bisa kita distribusikan ke wilayah Sumatera dengan cepat, Mbak. Jadi tidak lambat karena memang untuk penanggulangan bencana alam ini memang sangat cepat, memang harus cepat dan juga dibutuhkan alat-alat berat supaya bisa membantu para korban bencana alam ini bisa pulih kembali, Mbak, untuk bisa mereka membangun rumah-rumah mereka. Gitu. Jadi dibutuhkan alat berat yang memang secara cepat untuk waktu pengirimannya. Demikian, Mbak. Ya, baik, Komandan. Nanti akan kita lanjutkan setelah kita break ya, Komandan. Ya, oke. Ya, dan JJMers, bagi JJMers yang tidak dapat mendengarkan siaran langsung kita di 107,7 FM, JJMers bisa melihat di kanal YouTube kita di JJM Radio, dan tentunya jangan lupa like, subscribe, dan juga tekan loncengnya agar tentunya JJMers tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya, dan kita akan break sejenak. Ya, JJMers kembali di Seller News bersama Nina dan juga Komandan KRI Teluk Manado ya. Kita kembali lagi
bertanya nih kepada komandan ya, memulai pertanyaan-pertanyaan seru nih. Setelah tadi banyak sekali pertanyaan dan Iya, juga jawaban komandan juga luar biasa. Ya, kita langsung lanjut ya komandan ya. betul. Silakan Mbak, Mm-mm. Mbak Nina. Ya, untuk bisa melaksanakan rentetan operasi yang padat dan juga berat ya, Komandan, tentunya juga kondisi kapal harus dalam keadaan prima nih. Dan kami mendengar juga KRI Teluk Manado 537 telah lulus uji kesesuaian dan juga kelaikan kapal di tahun 2026. Bisa dijelaskan mungkin Komandan sertifikasi apa yang sudah dikantongi? Oh, baik, sebelum saya menyampaikan untuk sertifikasi Ya. yang Mbak Nina sampaikan tadi, untuk KRI Teluk Manado itu sendiri ini memang adalah kapal perang, khususnya untuk angkut pergeseran pasukan, termasuk materialnya juga. Walaupun dengan usia yang boleh terbilang agak tua ya Mbak ya, dan juga mungkin umurnya mungkin lebih tua dari kapal saya, daripada kapal Teluk Manado daripada saya. Jadi memang harus dibutuhkan pengecekan yang akurat. Betul sekali. Setiap hari, setiap waktu, setiap minggu ya. Dan memang rute dari kapal-kapal Kolil Lamil ini boleh terbilang berat ya. Berat ini bukan berat karena cruise unitnya atau berat bobot matinya, bukan. Berat ini wilayah perairan yang kita lalui ini memang saya bilang dari awal tadi adalah seluruh Indonesia. Iya, betul sekali. Tidak ada kesempatan, atau mungkin kapal-kapal armada yang lain mungkin belum ada kesempatan seperti Kolil Lamil. Dengan mungkin dengan pembuatan kapal yang baru dibagi dalam 3 Kotama, armada 1, 2, dan 3, mungkin belum tentu bisa seperti kami dari Kolil Lamil bisa berlayar dari wilayah barat, tengah, dan timur. Untuk itu walaupun dengan umur yang relatif sudah purna, sudah agak lebih, kita di dalam melaksanakan pelayaran tentunya ada beberapa poin yang harus kita bisa laksanakan pengecekan, terutama sisi keselamatan dan juga keselamatan kapal dan juga keselamatan pasukan yang kita bawa. Perlu Mbak Nina dan para JJMers ketahui, kita ini membawa pasukan yang banyak Mbak, hampir 1 batalion. Di mana 1 batalion itu kurang lebih 350 orang pasukan Angkatan Darat. Di mana saya sebagai Komandan KRI Teluk Manado tentunya bertanggung jawab penuh terhadap pasukan yang kita bawa dan juga pasukan saya sendiri, proyek saya sendiri. Untuk itu dibutuhkan keputusan-keputusan yang bagus, yang akurat, layak atau tidak layak kapal ini akan bergerak. Tentunya apabila kapal ini belum siap, ya saya bilang tidak siap Mbak. Karena apa? Tanggung jawab. 350 orang itu kalau ada apa-apa di laut, saya yang digantung Mbak. Maksudnya saya yang akan dimarahi atau saya akan ya dimarahi sama pimpinan lah Mbak ya. Dalam ini kenapa kok terjadi misalkan suatu kecelakaan, kok memang kapal itu siap, kapal itu tidak siap, kami kok tidak siap gitu ya. Cuman di sini Kolil Lamil sebagai unsur utama dari Angkatan Laut memang sudah punyai standarisasi untuk kami melaksanakan pelayaran. Jadi apabila kapal itu sudah memenuhi sertifikat kelaikan, ya tentunya kelaikan itu sendiri harus betul-betul dicek dengan baik dan akurat. Kalau hanya pengecekan asal-asalannya, nanti saya bilang imbasnya ke prajurit-prajurit yang saya antar ini, bagaimana nantinya kalau ada apa-apa di laut kan gitu. Jadi ya dengan keamanan material dan personel adalah prioritas dari saya sebagai komandan KRI Teluk Manado. Apabila memang dinyatakan lulus, otomatis di dalam kelaikan tersebut akan mengeluarkan sertifikat, namanya sertifikat kesesuaian. Dalam hal ini dikeluarkan oleh Kadisleg Natal.
di mana ada namanya kita seperti yang kapal sipil itu sertifikat layak laut. Layak laut itu sama seperti yang kapal sipil pernah buat. Standarisasinya ya kalau kapal sipil kan BKI, Biro Klasifikasi. Namun kalau dari kita di Angkatan Laut ada namanya sertifikat dari Kadisleg Matal, namanya sertifikat kesesuaian, dan dengan nomor-nomor yang sudah ditentukan atau yang sudah disetujui oleh Kadisleg Matal. Jadi apabila itu sudah keluar suratnya, ya tentunya kami KRI Teluk Manado siap melaksanakan tugas selanjutnya, Mbak. Demikian Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik, Komandan. Dan selain uji kesesuaian material juga bagaimana nih dengan aspek legalitas operasional kapal di laut ya, Komandan? Apakah sudah mengantongi sertifikat layak laut? Untuk saat ini sudah, Mbak. Kita sudah melaksanakan uji, namanya uji terampil ya. Kalau uji terampil ini adalah uji kelayakan, layak enggak kapal ini berangkat berlayar lagi. Itu kita punya uji kelayakan ini itu bisa memiliki patokan itu selama 2 tahun, Mbak. Umurnya 2 tahun. Kalau bilang ya kita punya SIM lah ya. STNK atau SIM ya. Itu memang perlu dilaksanakan karena kaitannya pasti pimpinan akan melihat apakah kapal tersebut layak laut atau enggak. Kalau terkait dengan layak operasi ini juga ada kita namanya uji terampil ya, uji terampil di mana juga salah satunya untuk menguji kesiapan dari anggota kita. Kalau kapal hanya sifatnya layak operasi, layak laut sudah mumpuni, ada juga diuji juga anggotanya, Mbak, sama instansi yang namanya Kolat Armada. Jadi Kolat Armada ini memberikan sertifikat supaya namanya uji Glagaspur, Mbak, tingkat 1 dan 2. Apabila kita sudah melaksanakan uji Glagaspur tingkat L1 dan L2 itu sudah lulus ataupun sudah dinyatakan baik, oleh sebab itu akan diberikan sertifikat L1 L2 dengan baik juga gitu. Apabila itu tidak memenuhi syarat ya tentunya kami tidak akan pernah bisa berlayar, Mbak. Karena itu syarat mutlak. Seperti itu, Mbak. Iya, baik Komandan. Dan jika kita melihat nih tadi ya Komandan, rentetan prestasi serta kesiapan kapal, sebenarnya apa sih rahasia di balik keberhasilan KRI Teluk Manado 537 sendiri dalam menjaga konsistensi performa operasionalnya nih Komandan? Maksudnya ya ini Mbak ya apa? Baik. Jadi gini Mbak, kami KRI Teluk Manado ini adalah kapal yang betul-betul dipersiapkan dengan siap operasi layak laut dan layak operasi. Tentunya dalam menuju keberhasilan tugas yang nantinya bisa mengantar pasukan ataupun material itu di tempat tujuan dengan aman dan selamat itu adalah prioritas kami. Karena tujuan pokok kami adalah pergeseran pasukan dan juga material. Untuk itu kami sebagai komandan KRI Teluk Manado harus betul-betul meyakinkan kepada pimpinan bahwa selain daripada kapal itu siap, anggota kami juga harus siap. Untuk itu kita setiap melaksanakan tugas tentunya kita siapkan dengan baik segala sesuatunya, baik itu profesionalisme anggota, baik itu juga kesiapan dari kapal Teluk Manado itu sendiri. Kalau memang dua-duanya tidak bisa siap, ya tentunya salah satunya atau dua-duanya nggak siap, tentunya kami pun memutuskan dengan kami sebagai komandan KRI Teluk Manado ya tidak siap, Mbak. Karena itu apabila dipaksakan akan berdampak yang negatif, Mbak, ataupun nanti bisa membahayakan dari anggota dan kapal KRI Teluk Manado itu sendiri, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, Komandan. Dan pertanyaan terakhir nih, Komandan, sekaligus penutup Sailor News ya di hari ini, Komandan. Karena nggak terasa sudah
mau habis nih waktu Baik kita. Mbak, nggak terasa Mbak ya. Iya Komandan. Karena kita udah ngobrol tuh Nah udah itu gak lihat dia, waktu ya Mbak ya. masih Bisa seru sampai padahal ya Komandan ya. lebih berjam-jam ya Mbak. Baik Komandan, ada pesan ataupun closing statement yang ingin disampaikan mungkin Komandan kepada seluruh pendengar radio JJM serta tentunya generasi muda Bahari ya Komandan. Silahkan Komandan. Baik, jadi bagi seluruh pendengar JJM yang saya hormati dan saya banggakan, yakinlah bahwa TNI Angkatan Laut ini khususnya Kolil Lamil dan Satelit Lamil 3 Makassar akan selalu hadir menjaga kedaulatan dan menyambung urat nadi logistik bangsa terutama di laut. Kepada para generasi muda, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu bangsa. Marilah kita teruskan kejayaan maritim kita. Jangan seperti jadi jongos-jongos seperti Bapak Soekarno bilang kan, tapi kita harus menjadi pioner, harus kita menjadi pemersatu bangsa. Kita harus menjadi yang terbaik untuk kejayaan Angkatan Laut kita. Tentunya bukan dengan kapal-kapal yang baru saja yang kita bisa siapkan, namun dengan profesionalisme, dengan disiplin, memiliki kredibilitas yang tinggi, memiliki capability, high capability, dan juga kita memiliki semangat tempur yang baik. Itu akan menjadikan Angkatan Laut ini menjadi besar, kuat dan profesional seperti yang nantinya kita bisa inginkan, bisa cita-citakan. Untuk itu, sebagai generasi muda, kita harus persiapkan diri untuk bisa menjadikan Angkatan Laut ini sebagai Angkatan Laut yang besar, dan kita menata diri dari awal, terutama jangan lupa berdoa, tingkatkan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga kita bekali dengan kemampuan baik di dalam Angkatan Laut ataupun di luar Angkatan Laut, supaya kita bisa menjadi Angkatan Laut yang berkelas dunia. Demikian Mbak Nina yang bisa saya sampaikan. Tentunya kita tetap berharap sama Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya Tuhan memberkati kita semua, meridhoi kita semua, khususnya Angkatan Laut ini, agar menjadi Angkatan Laut yang baik, yang profesional, yang bisa menjaga kedaulatan negara dengan baik. Amin, amin. Luar biasa sekali Komandan. Ya, JJMers itu tadi bincang-bincang kita di Seller News ya, dengan memang narasumber yang luar biasa ya, Komandan KRI Teluk Manado 537 Letkol Profit Aryon Toko MTR Otsla M.Han. Terima kasih Komandan. Ya Mbak, terima kasih. Sekali lagi sudah berkenan hadir ya di sela-sela kesibukan Komandan ini tentunya. Okay. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Komandan, dan Nina titip salam untuk rekan-rekan di KRI Teluk Manado semuanya ya Komandan. Terima kasih, akan disampaikan salamnya. Baik, terima kasih Mbak. Iya, baik Komandan. Ya, JJMers, kita akhiri Seller News kita di pagi hari ini. Terima kasih dan semoga semuanya sukses selalu. Jalan Sepa Jaya justru di laut kita jaya. Amin. Assalamualaikum.